Yang terhormat Bapak Ibu, Guru, Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang labor ini dalam keadaan sehat walafiat dan satu acara nanti. Selanjutnya, selalu salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat umat Islam dari alam kebodohan, kezaliman menjadi alam terang Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan selamat berjuang untuk ibu-ibu kita berdua ini, Bu Titin dan Bu Aziza, yang akan melaksanakan kegiatan CGP Angkatan 7 di sekolah kita. Kemarin sudah ada beberapa orang guru, itu 4 yang telah insya Allah sudah lulus kegiatan CGP Angkatan 5. Bapak Ibu sekalian, dari hasil yang telah saya ikuti selama CGP Angkatan 5 dan ingin masuk di Angkatan 6, itu sangat bagus sekali hasil yang ini diharapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, apalagi dengan menggunakan kurikulum yang baru ini, dengan menggunakan kurikulum merdeka, itu bervariasi pembelajaran di kelas sudah mulai nampak di saat-saat pembelajaran CGP. CGP ini pun tidak semuanya harus pembelajaran, tapi bagaimana teknik, trik, dan motivasi kita, bagaimana kita bisa bersabar, bisa memecahkan masalah dalam menghadapi sesuatu. Kita dibawa ke alam itu dan sehingga nantinya menghasilkan suatu hal yang di luar dugaan kita. Nah, maka mungkin Bapak Ibu sekarang kok Bapak Kepala Sekolah kok sibuk masuk kelas, kok supervisinya memang sendiri. Nah, ini semuanya pembelajaran yang dilakukan di dalam CGP. Nanti Bapak Ibu yang telah ikut CGP akan terlihat jelas bagaimana ibu ini belum tahu barcode, kok bisa buat barcode. Ibu ini buat menggunakan aplikasi di dalam pembelajaran, dulu tidak bisa, sekarang jadi bisa. Nah, itulah yang diharapkan dari CGP tadi. Insya Allah Bapak Ibu, saya melihat 4 orang guru kita yang kemarin itu sudah semangat. Ini merupakan aset sekolah yang nanti akan saya kembangkan. Bergerak dulu saya melihat pembelajaran ikuti kelas. Setelah itu nanti kita gunakan yang 4 orang ini untuk membangun pembelajaran di dalam kelas. Tumbuh-tumbuhan itu Ibu merubah suatu sekolah itu tidak bisa secara mudah kembali telapak tangan, tidak harus dalam sekian waktu, sekian bulan, sekian jam harus bisa berubah, tidak. Pohon saja, tumbuhan saja, dari mau kita memetik buahnya harus ditanam dulu, dipupuk di siang, dipupuk kembali. Ada takarannya, ada modelnya, ada aturannya. Nah, itu akan menghasilkan suatu buah yang sangat manis, sangat lebat buahnya. Nah, itu tangga-tangga seperti itu kita buat. Juga dalam membangun rumah, fondasi kita mulai kerja. Dalam fondasi bisa meletakkan bata kapak, coran dinding bisa dibuka, coran lantai atas bisa dibuka berapa waktu. Tidak ada aturan. Kita bergerak dari konsep-konsep seperti itu untuk pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Tidak ada namanya simsalabim. Dengan waktu secepat-cepatnya bisa mengubah suatu sekolah, bisa mengubah suatu pembelajaran, tidak bisa. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu perhatian khusus untuk merubah mindset guru-guru kita di dalam lingkungan sekolah ini. Insya Allah Bapak Ibu, CGP kita yang ada nanti 2 ini tambah lagi sudah ada 6, akan saya pergerakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran di SMA 1 ini. Mungkin itu, lagi semangat Bu, jangan pantang menyerah. Kemarin saya sampaikan kepada Ibu Titin sama Ibu Aziza, koordinasi dulu dengan suami. Kalau suami boleh mengizinkan, laksanakan. Kenapa? Kegiatan CGP ini sungguh sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah suami-suami Ibu ini sangat mendukung sekali kegiatan CGP ini dan juga memotivasi, memberi dorongan untuk ibunya atau pasangannya untuk maju. Sekali lagi terima kasih, salam untuk keluarga Ibu berdua. Mudah-mudahan Ibu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga, amin amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga termasuk perubahan-perubahan dari pendidikan itu pasti akan terus maju gitu. Jadi jangan kita memakai yang namanya sudah menjadi budaya lama. Kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Mungkin itu saja. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Aziza Okania, calon guru penggerak angkatan 7. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mendengarkan sampai selesai kegiatan ini. Minta waktunya kepada Ibu Aziza, kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka mendiseminasikan budaya positif pada modul 1.4 dalam program kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah dijelaskan sebelumnya oleh kepala sekolah tadi bahwasanya pendidikan itu hendaknya berubah. Ya. Tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan. Nah, kami pada kegiatan guru penggerak ini Bapak Ibu didampingi oleh dua orang hebat. Yang pertama itu fasilitator dari Jambi, Bapak Bukarom namanya. Kemudian untuk kegiatan pembekalan di daerah kita, kami itu didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Sugeng Waluyo. Mungkin di antara kita ada yang mengenal beliau. Nah, dalam program pendidikan guru penggerak ini kami tidak lepas begitu saja Bapak Ibu. Memang ada pendampingan khusus terhadap kami, bagaimana nantinya agar kami paham bagaimana konsep-konsep dari guru penggerak itu, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sharing, lebih tepatnya sharing Bapak Ibu. Saya tidak menggurui karena di sini peran kita sama-sama sebagai seorang guru. Bahkan ada yang sudah senior seperti Bapak kita, ya Pak ya. Jadi saya di sini tidak menggurui Pak. Kita lebih ke sharing saja. Mungkin nanti di dalam kegiatan ini kita bisa saling bertukar pikiran ya Pak ya. Mohon bantuan juga Bapak. Nah, di sini dijelaskan paradigma perubahan belajar. Kita awali dulu Bapak Ibu dari diri kita sendiri. Apa yang harus berubah? Apa Bapak Ibu? Mohon sharingannya Bapak Ibu. Apa yang harus berubah? Ya, Ibu Lin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Aziza. Apa yang harus berubah? Yang pertama, yang harus berubah menurut saya adalah mindset kita sebagai guru terhadap pembelajaran, yaitu cara mengajar kita seorang guru. Mungkin sebelumnya kita menggunakan pendekatan saintifik. Nah, sekarang yang perlu kita rubah adalah menggunakan pendekatan TPACK yang pendekatan ya Ibu ini ya, bahwasanya pemikiran kita sebagai seorang pendidik itu memang harus ada perubahan dari masa ke masa Bapak Ibu. Ada yang ingin lagi menyampaikan Bapak Ibu? Selain itu Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Nah, selain perubahan mindset itu yang disampaikan oleh Ibu, bagaimana teknik atau cara kita mengajar dengan sesuai dengan perubahan zaman,
menggunakan pendekatan TPACK yang seperti sudah kita lakukan sebenarnya. Nah, tapi lebih kita dalami lagi bagaimana penggunaan TPACK-nya itu ya Bu Lin ya, seperti penggunaan evaluasi menggunakan quizzes, Google Form dan lain sebagainya. Nah, hal ini Bapak Ibu sesuai dengan tuntutan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana Ki Hajar Dewantara mengatakan mendidik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan kodrat alam berarti itu dari yang terlihat dari sikap dan tingkah laku siswa. Nah, secara kita pikirkan bersama, kalau kita pikirkan bersama Bapak Ibu ya, sikap dan tingkah laku atau kodrat alam yang ada pada siswa kita itu dari tahun ke tahun apakah sama Bapak Ibu? Misalnya generasi Bapak Andri nih, tahun berapa Bapak Andri tamatnya? 2014. Dengan saya sendiri contohnya, saya alumni 2006. Apakah sama? Beda, sangat berbeda. Apalagi ketika zaman Pak Andri diperbandingkan dengan zaman anak sekarang, yaitu 2023 Bapak Ibu. Itu kenapa Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan itu haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, jadi sikap dan tingkah laku siswa itu Bapak Ibu sangat berbeda dari masa ke masa. Kemudian kita juga harus memperhatikan yang namanya kodrat zaman, seirama dan seiring sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, zaman Bapak Andri apakah sudah se-booming ini Android Bapak Andri? Belum. Nah, bisa ya, masih Nokia, HP Nokia yang hanya komunikasi kita hanya lewat SMS saja ya Bapak Andri ya, dan telepon. Gitu ya Pak Andri ya. Nah, hal itu berbeda dengan perubahan zaman sekarang ini Bapak Ibu. Nah, yang mana siswa kita ini sudah dijejali dengan fitur-fitur yang sangat canggih. Itu kenapa kita harus mengubah pola mindset kita sebagai seorang pendidik itu dengan cara memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa harus berubah? Mengapa harus berubah? Kita sharing Bapak Ibu, mohon sharingannya Bapak Ibu. Mengapa itu harus berubah Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mengapa hal itu harus berubah? Pak Andri, senyum-senyum saja. Tahu Pak Andri? Gak apa-apa Pak Andri. Kita di sini bukan menggurui Pak Andri. Kita di sini sharing. Kita sama-sama belajar. Pak Andri belajar, saya juga belajar Pak Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sendiri, kenapa harus berubah? Karena dengan berubah berarti kita belajar untuk lebih baik dan lebih tahu kelebihan kita dan kelemahan kita. Jadi dengan berubah kita memperbaiki kesalahan yang lalu dan menambah kelebihan kita untuk belajar dan mengajarkan kesetaraan. Hebat, luar biasa sekali Pak Andri. Mohon tepuk tangannya untuk Pak Andri, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam melakukan perubahan itu berarti kita ada niat ya Bapak Andri ya. Ada niat untuk mengubah sesuatu. Nah, hal itu terjadi karena apa? Ya, sesuai dengan saya katakan tadi Pak Andri, sesuai dengan tuntutan zaman, ya, di mana siswa sekarang itu lebih ditekankan pada pendekatan abad 20-21 yang harus berpikir kritis, yang harus melebihi segalanya ya, teknologinya dan sebagainya.
tuntutan dunia Pak Andri. Yang Pak Andri, itu kenapa kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Nah, selain dari segi gurunya Bapak Ibu, apa lagi kira-kira? Teknik belajar siswa juga harus diubah. Mindset kita tadi yang juga diubah adalah pola pikir kita terhadap dunia pendidikan itu. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, salah satu program yang dibuat dan dirancang oleh pemerintah tentang guru penggerak ini Bapak Ibu sebenarnya adalah salah satu paradigma perubahan pendidikan. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika kita menuntut siswa untuk berubah, maka hal yang utama dulu yang harus dirubah adalah gurunya. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah, kenapa gurunya? Kalau siswanya sudah pintar semua melek teknologi, nah sementara gurunya belum melek teknologi, apakah hal itu akan sepadan dan seimbang? Tidak. Nah, artinya lakukanlah kita sebagai guru ini pengembangan diri ke hal-hal yang positif. Kan banyak itu Bapak Ibu, seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, ada program pemerintah PBG, ya, program apa PBG Bapak Ibu? Program profesi pengajar praktik untuk pengajar praktik guru penggerak. Nah, salah satunya ada guru kita yang sudah lulus, itu Ibu Herlina. Nah, itu biasanya kan yang diambil dari memang guru-guru yang senior satu, kemudian yang berprestasi, kemudian kalau kita bisa ibaratkan istilahnya jam terbangnya sudah tinggi, atau dia wakil menjabat sebagai orang penting di sekolah. Itu bisa Bapak Ibu. Ya, untuk itu kami tergerak untuk menggerakkan Bapak Ibu semua untuk dapat bergabung, ya. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita ke hal-hal yang positif. Nah, karena menurut Ki Hajar Dewantara pada bukunya 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi memang kita menilai kekuatan kodrat alam yang ada pada anak serta kodrat zamannya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Sebagai seorang pendidik Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Apa mau kita terhadap sesuatu tersebut, kita tidak bisa melakukannya Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa melakukannya. Karena kita sebagai pendidik hendaknya meyakini bahwasanya peserta didik bukanlah kertas kosong yang kita bisa menulis apa saja di atasnya. Tetapi siswa memiliki potensi yang sudah ada, yang tugas kita menuntut mereka dengan cara menebalkan potensi tersebut. Kalau diibaratkan seorang pendidik ini adalah petani Bapak Ibu. Nah, layaknya seorang petani yang tugasnya menyenaikan benih-benih, ya, kemudian benih-benih itu disenaikan, ditanam, kemudian setelah ditanam diapakan Ibu? Disiangi ya, kemudian diberikan pupuk, baru akan tumbuh padi. Nah, begitu juga dengan pendidikan itu Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung semudah membalikan telapak kanan. Oh, anak itu harus seperti ini, harus seperti yang kita mau. Tidak. Ya Bapak Ibu ya, tidak bisa.
Baiklah, kita lanjutkan. Perubahan yang kita lakukan di pendidikan harus menuju pada satu titik yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana dinyatakan dalam kalimat pembuka tadi, pendidikan itu harus mampu menumbuhkan manusia yang kuat, nilai-nilai kemanusiaannya yang memegang teguh nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini yang penerapan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap peserta didik kita. Tugas kita hanyalah menuntut kodrat mereka yang sudah ada, mempertebal garis-garis positif yang ada pada siswa, bukan mengubah, Bapak Ibu. Jadi masih kita harus berubah ya Bapak Ibu ya, bukan mengubah, tapi hanya menuntut siswa tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada awalnya kita menerapkan yang namanya stimulus respon. Nah, kita sedang bergerak. Terbuka ada Bapak Ibu? Ya. Ada yang membuka? Ya. Enggak? Oke, siapa yang bisa memberikan alasannya? Mengapa tidak mau membuka? Ya. Silakan Pak Ari. Silakan Ari. Bisa Pak Ari? Dikasih tak? Kalau barangnya sudah habis. Oke. Bapak Pak. Monggo Pak. Mohon Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang paling berharga itu tentunya adalah di dalam diri kita masing-masing. Ya. Berarti kalau saya menduga orang yang paling dekat itu adalah orang yang paling berharga, terutama keluarga. Ya, dari keluarga itu kita harus ada suatu paling pengertian dan perhatian lah antara suami dengan istri, terjadi suami dengan anak-anak. Jadi apa yang terjadi dengan anak itu merupakan tanggung jawab kita bersama dan saling menjaga. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, ini Bapak Ibu. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, katanya. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terkait realistis yang ada pada diri Anda. Ya Bapak Ibu ya, jadi sebelum kita mampu mengubah siswa kita nanti di kelasnya, maka kita harus mengubah mindset dan pola pikir kita. Dan saya Bapak Ibu, kalau boleh bercerita sedikit di sini, dalam program guru penggerak ini banyak tantangan yang saya hadapi. Ya, pada awalnya saya kalau boleh jujur juga dipaksa untuk mengikut karena anjuran dari kepala sekolah pada awalnya. Namun di sini saya berpikir, harus sampai kapan saya memikirkan orang lain, sementara saya harus berjalan di tempat seperti itu saja. Umur saya sudah sekian, mau ikut PNS mungkin tidak ada lagi waktunya. Tapi apa yang bisa saya lakukan Bapak Ibu? Ya, tadi saya melakukan pengembangan diri terhadap diri saya. Saya mencoba untuk keluar dari zona yang menurut saya ini tidak mungkin saya lakukan. Tetapi saya mencoba untuk keluar dari zona itu. Dan sampai kapan kita akan beranggapan orang itu harus suka dengan kita? Ya Pak ya. Sampai kapan? Sampai saya tua? Tidak mungkin Bapak Ibu. Saya berpikir seperti itu.
Karena yang namanya hidup ini, kalau saya dapat dari pengalaman-pengalaman di CGP ini, sampai kapanpun, mau sebaik apapun hal yang kita lakukan, kalau orang yang tidak suka, tetap tidak akan suka dengan kita. Tetap. Ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ada mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menonton sebuah video motivasi. Mungkin ini motivasi ini pada awalnya untuk diri saya dulu Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa membuat orang lain itu suka dengan kita semuanya. Ya, silakan. Begitu. Cita-cita jadi artinya orang bisa mengatakan apapun juga tentang kamu. Masalah dan penolakan itu pasti ada, tapi asalkan kamu tetap berada di luar dari semua itu dan tidak membiarkan hal itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka hal itu tidak akan bisa memadamkan cahayamu. Oke? Sangat menginspirasi sekali kan Bapak Ibu, sangat menginspirasi sekali, terutama itu bagi saya. Jadi saya di sini pada awal juga bingung kenapa saya bisa lulus dari guru penggerak ini Bapak Ibu. Ya, juga bingung dan sama halnya kebingungan yang dirasakan oleh guru-guru honor lain mungkin yang kenapa bisa lulus di guru penggerak. Tetapi di sini saya mengubah mindset saya. Mau sampai kapan saya akan disenangi semua orang, itu mustahil akan saya dapatkan. Nah, maka dari itu apakah saya padam sampai hari ini Bapak Ibu? Tidak. Saya tetap berdiri di sini. Meskipun ada beberapa yang tidak menyukai saya, itu tidak masalah. Mungkin nanti dengan seiringnya waktu mereka akan mau menerima saya, keberadaan saya dengan berpikiran positif dari Bapak Ibu. Dan saya sangat berterima kasih yang besar terhadap dukungan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Kenapa terlambat? Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu, atau dilarang apa ya? Dilarang membawa HP ke sekolah dan sebagainya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu tahu nggak, gara-gara kamu saya kena marah, gara-gara kamu begini. Itu akibatnya kamu tidak mau menuruti saya, akhirnya saya dipanggil oleh kepala sekolah misalnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kalau kita lihat secara bersama, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi itu berbeda Bapak Ibu. Ketika kita memaksakan dengan berusaha untuk memahami dunia mereka dengan memberikan cara pandang kita terhadap hal-hal yang positif, itu berbeda halnya dengan mengubah secara langsung. Artinya dalam kata, kamu tidak boleh, kamu harus. Begitu Bapak Ibu. Kemudian pada stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, saya juga mengalami hal ini Bapak Ibu. Sebelum saya mempelajari teori kontrol ini, saya sangat menyadari. Sebelum saya memberikan ini, saya sebenarnya takut Bapak Ibu, karena saya juga mengalami ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti itu. Saya menganggap siswa saya itu salah ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ternyata pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Semua perilaku yang dilakukan oleh siswa kita itu adalah memiliki tujuan tertentu. Ini ada Pak Andri. Ya, soalnya seperti itu masih kita ya. Kita sama-sama salah Pak Andri, saya salah juga Pak Andri. Kemudian pada stimulus respon yang ketiga, saya bisa mengontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, setelah kita buktikan pada perubahan paradigma teori kontrol tadi, ternyata tidak ada yang bisa mengubah pendirian kita. Ya kan Bapak Ibu?
Kekuatan kontrol itu terjadi pada diri sendiri. Itu artinya. Kemudian saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, apakah tadi yang dilakukan Bapak Ibu berhasil untuk membuka genggam makanan temannya, rekannya? Tidak. Berarti Ibu dan Bapak juga tidak bisa atau belum bisa mengontrol orang lain secara sepenuhnya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini saya rasa perilaku seperti ini yang sama-sama juga sering kita terapkan. Pokoknya saya tidak mau ya nak ya, kalian seperti ini, kalian itu harus seperti ini. Dan itu ternyata kita sudah mengawali pada konsep kegagalan. Saya pikir dengan saya mau menaruh konsep seperti ini, siswa harus begini, siswa itu akan patuh. Nah, itu berbeda zamannya kali ya Pak kalian. Mungkin kalau pada zaman kita dulu sekolah, jangan begitu ya nak ya. Iya Bu. Tapi kalau zaman sekarang, jangan begitu ya nak ya. Ibu kenapa ngelarang saya? Iya enggak Pak Bu? Terasa enggak Pak Bu? Terasa enggak Bu? Kenapa Ibu ngelarang saya? Contoh, saya pernah Bu masuk kelas 1 kelas 12, kelas 3. Itu ketika itu keadaan mendung pagi ya Bapak Ibu ya, mendung. Jadi saya mengatakan demikian, Assalamualaikum anak-anak sekalian. Waalaikumsalam Bu. Wah kok gelap ya kelas kita hari ini ya. Tanggung Bu mau beli lampu karena kami sebentar lagi mau tamat. Nah itu jawaban yang dihasilkan oleh siswa kita. Padahal kita hanya memancing sebuah pertanyaan. Apakah saya marah ketika itu? Saya hanya urut nada Bapak Ibu. Karena seperti itulah pola pikir siswa kita saat ini, sesuai dengan perkembangan zamannya. Ya Bapak Ibu ya. Namun langkah saya ketika itu Bapak Ibu hanya mengingatkan, nah kita ini adalah warga SMA 1 yang seharusnya harus ada rasa untuk memiliki. Meskipun sebentar lagi anak-anak mau tamat, saya bilang, seharusnya kalian bisa untuk nantinya beramal kepada sekolah ini. Nah, jadi setelah saya mendapatkan teori kontrol ini Bapak Ibu, saya betul-betul menekan yang namanya untuk marah. Karena saya tahu tadi prinsipnya tadi, semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya mencoba Bapak Ibu. Saya bukan mengatakan diri saya itu benar, tidak. Saya juga mencoba melakukan pada prinsip-prinsip teori kontrol ini di kelas. Kemudian model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Itu kenapa kalau zaman dulu kita sekolah yang benar itu hanyalah guru, siswa adalah salah. Kalau tidak salah saya itu sampai ke senioritas ya Pak Andrea, bahwasanya senior itu benar, junior itu selalu salah. Apabila junior melakukan kesalahan, maka kembali ke pasal 1 dan 2 katanya. Hal ini masih berlaku Bapak Ibu. Maka dari seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal maksudnya. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Malas ibu melihatnya, atau malas bapak melihatnya. Nanti begini. Pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu ya? Coba kamu, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apakah orang tua kamu tidak sedih? Kita pulang kan? Apakah orang tua kamu tidak sedih, gitu kan? Jadi seolah siswa itu menerima sekali kan? Lanjut. Nah, ini posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi juga banyak yang saya jumpa ya.
guru yang sebagai teman bagi siswanya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Ayo pantulah demi Bapak ya nak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu akan bereskan. Nah, posisi selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang bakal kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Lanjut, ini adalah posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Lanjut, Bu Titin. Nah, refleksi untuk kita bersama Bapak Ibu, termasuk saya. Di manakah posisi kita saat ini di sekolah? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu yang sudah kita lakukan? Atas yang telah dilakukan. Kita berharap biar bisa berubah. Jadi soal untuk berubah, sebagai guru kita tidak bisa memaksakan, tapi cuma bisa mengasih kayak tujuan atau contoh yang baik. Terima kasih Bapak Andri. Tepuk tangan untuk Bapak Andri. Berarti yang selama ini kita lakukan adalah posisi di mana guru itu membuat rasa bersalah. Yang tujuan awalnya mungkin bagi guru itu yang seperti sampaikan Bapak Andri, untuk membuat rasa sadar terhadap siswa. Ya Pak Andri ya. Tetapi Pak Andri, kalau kita terus-menerus melakukan hal itu akan berdampak tidak baik terhadap siswa kita. Ternyata Pak Andri. Bukan berarti saya tidak pernah melakukan itu. Saya juga sudah kembali dari sana. Dan saya mau keluar dari itu Pak Andri. Takut dosa Pak Andri. Ya lanjut seperti. Nah, sebagusnya kita sebelum itu politik yang sebelumnya manajer. Nah, manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kontrol yang mana caranya siswa mencari solusi pemecahan masalah yang ia hadapi. Jadi kontrol sebagai manajer ini yang seharusnya kita terapkan dalam proses mendidik peserta didik kita. Lanjut begini. Nah, tadi di awal juga saya menjelaskan, tidak ada perilaku siswa yang salah. Tidak ada perilaku siswa yang salah. Ya, jangan pernah menganggap sesuatu itu salah yang dilakukan siswa. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kebutuhan dasar yang akan mereka penuhi Bapak Ibu. Itu kenapa saya bisa mengatakan jangan membuat siswa itu merasa bersalah. Karena ada kebutuhan dasar yang sedang ia cari. Nah, pada materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini, tujuan kita agar pendidik dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia. Kemudian pendidik dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. 3. Pendidik dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Lanjut. Nah, kita lihat. Kita mulai lagi dari diri sendiri. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tunjukkan Bapak Ibu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin siswa, serta memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, tunjukkan Bapak
kita masih sering menjumpai siswa yang melanggar disiplin ini. Ada juga siswa yang selalu caper dari perhatian dan suka berperilaku aneh. Hal ini mereka lakukan bukan tidak beralasan. Hanya saja siswa tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Apa saja 5 kebutuhan dasar? Nah, kebutuhan dasar, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, saya poin saja. Ada 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bu Titin, habis dengar saya? Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Siapa lagi? Silakan. I love you 3.000. Oke, lagi. Lagi ayo. Siapa lagi? Silakan. Oke, ada lagi. Udah semuanya? Siapa lagi? Silakan. Semoga kita bisa netral. Ibu, Waalaikumsalam. Pagi Naya. Pagi Bu. Nah Naya, tahu mengapa kami hari di sini? Tidak Bu. Naya, Ibu tahu usia kalian saat ini adalah usia di mana kalian sedang mengenal dan mencari jati diri. Namun setiap tindakan dan sikap tersebut harus diiringi dengan perilaku yang sesuai dengan norma keseharian dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hubungan kejujuran. Ya Naya, Naya, aku mau tanya, sikap berbohong itu apakah termasuk tindakan yang positif? Tidak Bu, karena itu termasuk tindakan yang negatif. Ya, berarti termasuk dalam tindakan Negatif. negatif. Naya, ada beberapa laporan dari beberapa orang guru yang mengajar di kelas kita serta siswa serta
sekretaris yang melakukan dengan ibu ini laporannya. Ternyata Naya sudah 4 hari ini mengirimkan beberapa surat, tapi surat tersebut ditandatangani oleh orang yang berbeda-beda, Nak. Itu bisa Naya jelaskan Ibu, kenapa alasan seperti ini, Nak? Jadi begini Bu, kemarin saya emang ada acara keluarga dan yang minta izin itu paman saya Bu, tetapi bukan pacar saya, emang paman saya yang minta izin. Iya, baru ingat sama ibu ya. Masalahnya ada kemarin yang menelpon ibu, katanya dia mengaku sebagai abang bukan paman, Nak. Nah, dari identitas Naya kan ibu tahu Naya itu kan anak pertama. Nah, bisa Naya jelaskan dengan ibu, Nak? Iya Bu, kemarin yang meminta izin itu abang sepupu saya, tetapi emang saya ada acara keluarga Bu. Ya, Naya, ibu tahu. Di sini posisinya ibu tidak menyalahkan Naya. Sebagai manusia, wajar kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi Naya, kalau kita diberikan kesempatan nantinya, bagaimana caranya kita agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut agar menjadi lebih baik, Naya. Nah, Naya, menurut Naya, tindakan yang Naya lakukan ini apakah merupakan pelanggaran keyakinan sekolah dan kelas kita? Iya Bu, itu termasuk perbuatan bohong. Terus Naya, apa yang akan Naya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya berjanji jika saya diberi kesempatan, saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan menerapkan sikap lebih jujur lagi Bu. Ya, ibu juga sebagai seorang ibu akan selalu memberikan kesempatannya kepada seluruh siswa, asal siswa tersebut mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya, Naya ya. Maka karena Naya sudah berjanji, maka Naya juga harus bisa menerapkan sikap tersebut dan tidak mengulangi lagi kesalahan ini. Paham? Terima kasih Bu, dan saya berjanji sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sandi, apakah kalian tahu kalau sangat penting bagi kita sebagai seorang siswa untuk menerapkan sikap saling menghormati? Iya Bu, kami tahu. Nah, ada yang bisa menceritakan dengan Ibu peristiwa apa yang terjadi saat pembelajaran Ibu Niki? Iya Bu, sebelum pembelajaran Bu Niki, saya berdua sama Sani pergi ke kantin untuk membeli permen. Pada saat pembelajaran Bu Niki dimulai, saya sama Sani masih memakai permen tersebut Bu. Bu Niki langsung menegur kami. Sepertinya Bu Niki tidak menyukai jika ada seorang siswa memakan permen pada saat jam pembelajarannya. Tapi Bu, permasalahannya permen yang kami buka itu masih banyak isinya dan sayang untuk dibuang. Ibu tahu dan Ibu juga tidak menyalahkan kalian dalam posisi ini. Kita sebagai manusia wajar-wajar saja melakukan kesalahan. Tapi kita sebagai manusia juga harus bisa menyadari serta memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Dengan cara apa? Dengan cara minta maaf. Tapi Bu, di kelas pada saat pembelajaran Bu Niki, bukan hanya kami berdua yang makan permen di kelas, banyak yang makan. Tapi kenapa cuman kami berdua yang ditegur? Oh, begitu permasalahannya. Ya, kalian boleh saja untuk meminta maaf. Mungkin ketika kalian sudah makan itu, hanya kalian saja yang tersorot sama Bu Niki, yang lain itu tidak tampak. Yang tadi fokusnya ke kalian, itu kenapa kalian yang terlihat melakukan kesalahan ketika itu. Nah, meminta maaf tadi yang seperti yang kalian bilang, boleh saja kalian melakukan
tindakan tersebut. Tetapi meminta maaf dan lebih tidak boleh dengan cara terpaksa ya nak ya, harus berasal dari dalam diri kalian sendiri dan tidak boleh dipaksa siapapun gitu. Nah, kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan atas perbuatan tidak dihargai seperti yang Ibu Niki rasakan ini? Apakah kalian punya ide? Ya Bu, sebaiknya kita diskusikan sama teman-teman kelas terhadap keyakinan kelas kita untuk menghormati dan menghargai guru yang masuk ke kelas siapapun. Dan kami berjanji akan menerima Bu Niki sebagai guru pengganti ketika guru tidak masuk. Berarti kita akan melakukan ulang kembali tentang keyakinan kelas kita. Tentang itu keinginan kalian? Iya Bu. Baiklah, Ibu akan mengikuti keinginan tersebut. Nanti siap warna ini kan jam kalian Ibu. Ibu akan masuk ke kelas, kemudian kita akan mendiskusikan kembali keyakinan kelas kita, terutama tentang permasalahan sikap saling menghormati. Ya baiklah, Sofi dan Sani, jadi ya setelah ini menunggu Ibu Niki. Iya, kami berjanji dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deyatina Syafitriani dari SMA Negeri 1 Bungo. Saya merasa senang karena tadi ketika saya melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofifa Sarita dari SMA Negeri 1 Muara Bungo. Saya merasa senang pada saat saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum oleh Ibu Azizah, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sani, saya dari SMA Negeri 1 Muara Bungo. Saya merasa senang ketika tadi saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum oleh Ibu Azizah, tetapi saya diajak untuk memperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersa Aprilia Syahputri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai kegiatan pembentukan keyakinan kelas oleh guru mata pelajaran di kelas. Menurut saya, kegiatan ini merupakan salah satu tindakan yang efektif untuk meningkatkan hubungan yang baik antara siswa dan guru, juga siswa dan siswa lainnya. Karena dengan kegiatan ini, hubungan siswa dan guru menjadi lebih transparan dan lebih terbuka. Di sini, siswa akan diminta untuk berpendapat mengenai keyakinan seperti apa yang harus mereka yakini demi perkembangan kelas menjadi ke arah yang lebih baik. Saya sebagai siswa tentunya merasa sangat senang dan antusias dengan adanya kegiatan ini, karena saya merasa diberikan kebebasan untuk berpendapat, juga berekspresi tentang keyakinan saya demi berkembangnya kelas ke arah yang lebih baik. Saya yakin teman-teman yang lain juga akan merasakan hal yang sama. Karena sejauh ini masih jarang sekali guru mata pelajaran yang melakukan kegiatan serupa. Akibatnya, hubungan guru dan siswa akan terasa cenderung canggung, juga tidak ada terbukaan dan transparan. Oleh karena itu, saya sangat berharap untuk kedepannya lebih banyak guru-guru mata pelajaran yang melakukan tindakan serupa, agar hubungan guru dan siswa, serta siswa dan siswa akan menjadi lebih baik dan lebih terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.